kadar yang layak dan tidak layak yang bisa disetujui oleh BPOM. Namun pada saat diminta oleh pihak Nikita gimana merespon penolakan BPOM itu dari sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini perkembangan daripada sidang ini kita semakin terus turun waktu ya. Tapi dengan situasi ini kan ada juga bertanya tentang kenapa kok lama sekali. Terus batas waktu penahanannya itu berapa lama gitu kan. Perlu saya tegaskan kepada kita semua, itu batas waktunya itu 365 hari. Itu dari mulai penyidikan sampai ke kejaksaan, tuh penuntut, dakwaan sampai ke hakim. Kalau itu terlampaui ya berarti harus lepas demi hukum. Itu nggak boleh gitu kan. Itu salah satu diantara saya sampaikan dulu. Kemudian yang kedua, ini bergulir kemarin tentang masalah permintaan daripada pihak Nikita untuk memunculkan BPOM sebagai ahli ya. Ingat, BPOM ini sebagai ahli, dia ahli di bidang satu, mungkin skincare, mungkin makanan dan minuman ya, yang bermasalah ataupun kadar-kadar yang layak dan tidak layak yang bisa disetujui oleh BPOM. Namun pada saat diminta oleh pihak Nikita, itu ditolak oleh pihak BPOM. Kenapa ditolak? Perlu sampaikan kepada seluruh media juga bahwa BPOM itu adalah lembaga negara. Jadi tidak bisa diminta perorangan dia untuk menjelaskan sesuatu. Jadi kalau lembaga negara itu yang minta juga lembaga negara juga. Nah, kalau seandainya hakim yang meminta atas nama negara, itu akan dia menjelaskan atas nama negara. Karena dia kan kalau sudah menjelaskan dari BPOM itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi nggak bisa kalau ahli-ahli yang pribadi-pribadi itu beda. Tapi kalau sudah diminta lembaga negara harus melalui lembaga negara. Itu kira-kira. Jadi sehingga nggak usah berasumsi atau berpikiran, berkonotasi kenapa kok Nikita ditolak. Bukan salahnya Nikita, tapi memang ada aturan mainnya, ada ketentuan undang-undang yang mengatur, ada regulasinya, sehingga dengan tidak memberikan keterangan lembaga daripada BPOM itu memang seharusnya. Kalau seandainya muncul dia di pengadilan malah salah. Kira-kira gitu ya, agak media ya. Apa yang salah? Kan ini kan menyangkut kalau dari terdakwa ingin membahas tentang skincare yang overclaim gitu, dan ini adalah tugas BPOM gitu. Begini ya, kita harus tahu substansi permasalahan yang dihadapi Nikita ini apa sih? Kan 369 ayat 1 Yungto 55 nggak ada hubungannya dengan skincare. Cuma relevansinya, irisannya kebetulan tuh berbicara tentang masalah skincare, supaya jangan speak up kan gitu kira-kira. Tapi substansinya adalah pemerasan. Itu satu. Yang kedua, mau apapun itu yang dihadapkan di pengadilan, karena saya katakan tadi itu BPOM ini lembaga ada aturan mainnya, ada regulasinya. Jadi kalau diminta untuk menjelaskan sesuatu atas permintaan negara juga, lembaga juga. Kalau lembaga penegak hukum, Anda yang mau diminta oleh pihak kepolisian bisa, diminta pihak kejaksaan bisa, tapi dia berbicara atas dasar negara. Kehakiman mau dihadirkan, substansinya apa, menyangkut apa? Ya nggak mungkin lah, ini kan substansinya menyangkut pemerasan kok yang diminta masalah skincare, kan nggak nyambung. Nah, kalaupun yang kemarin tuh dihadapkan di sidang pengadilan, paling senyum-senyum aja saya. Apa hubungannya kalau tuh overclaim segala macam dihadirkan di sidang pengadilan? Kan nggak nyambung. Makanya silakan saja, katanya kan. Dia cerita lah tuh beberapa saksi tuh bahwa overclaim gini, tentang skincare-nya, bahwa ternyata bermasalah segala macam. Loh, kita lihat substansinya gitu loh.
Jadi jangan sampai menyimpang dari substansi. Namun demikian kan hakim kan cukup netral ya. Daripada nanti dikatakan ada keberpihakan, dihadirkan saja, nggak apa, silakan saja. Tapi tidak menyangkut kepada substansi permasalahan. Yang saya mau itu sebenarnya dari pihak daripada ini, kita kalau menghadirkan saksi data fakta yang menyatakan bahwa dia itu tidak melakukan pemerasan, bagaimana caranya? Itu yang harus diperkuat, jangan cari-cari yang lain-lain. Sehingga dengan data fakta bukti yang dimiliki oleh saksi adecar atau saksi yang lain bisa menguatkan dia punya komposisi. Nah, kemarin kan berbicara tentang masalah wan prestasi lagi kan. Tapi saya sudah jelaskan bahwa menghabis-habiskan waktu. Karena wan prestasi yang dikatakan itu tidak mengena pada unsur permasalahan. Biarkan saja dulu bergulir sidang pengadilan sampai di batas akhir. Kalau memang nih kita nanti dimenangkan, dia bisa melakukan gugatan. Kalau saya menyarankan bukan gugatan wan prestasi, gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, situ kan juga sama aja, bisa aja nanti minta diganti ruginya, baik moral maupun material, termasuk immaterial kan gitu. Itu kira-kira rekan media ya. Jadi bahas skincare ini kan masuk dalam BAP ya. Perlu ditelusuri juga sih kalau dalam persidangan itu, kalau siapa yang di BAP itu. Begini ya. Saya katakan tadi di substansi permasalahan ya. Yang diangkat di sana kan 369 ayat 1 Yunto 55 TPPU. Nggak pernah diangkat masalah undang-undang kesehatan. Jadi tolong kita juga mencermati, kebetulan aja Reza Gladys ini bergerak di bidang bisnis alat-alat kesehatan. Nah, ditenggarai bahwa terjadinya suatu komunikasi antar pihak dari pihak Nikita, kemudian dari pihak satu lagi siapa? Laki-laki itu? Mail sebagai fasilitatornya kepada yang bersangkutan. Apa isinya? Isinya supaya bisa ini tertransfer kepada yang bersangkutan sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan, supaya ini jangan di speak up. Karena kan belakangan kan di speak up, dianggap merugikan daripada Reza Gladys, terlepas apapun produk daripada Reza Gladys. Itu yang saya katakan, tolong dong BPOM speak up dong, periksa dong itu. Kan sudah berbeda substansi kan, sudah berbeda objek. Ya, kalau memang BPOM mau periksa, tetapi masalah skincare, masalah menyangkut makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh BPOM, sehingga mereka layak untuk diedarkan. Makanya ada izin edar setelah melakukan verifikasi tentang produk-produk daripada yang termaktub di dalam BPOM tersebut. Nah, jadi tolong kita cermati semua. Jadi kita jangan digebiak-gebiak semua gitu loh. Lihat substansi permasalahannya. Ini kan melebar kemana-mana nanti. Nanti larinya ke sini lagi, terus munculkan lagi saksinya si apa? Dokter lah apa yang isinya tidak menyangkut kepada substansi. Kalau mau buat itu nanti munculkan aja dengan objek yang berbeda. Kita hanya berbicara di sini adalah diangkat ke permukaan 369 ayat 1 Yunto 55 plus DPP. Ya ini yang akan dipertahankan oleh JPU sampai dengan tuntutannya pasti itu juga nanti. Tinggal hakim yang menganalisa, menilai, mengambil langkah dan keputusan. Itu kira-kira ya. Berarti Irjen mendukung ya kata keputusan BPOM untuk tidak menolak jadi saksi itu. Tidak ada istilah dukung-mendukung. Artinya langkah yang tepat lah apa yang dilakukan. Jadi jangan dukung-mendukung. Saya nggak mendukung siapapun. Itu karena itu sudah aturan lembaga. Tolong ya dipetik ya. Saya tidak pernah mendukung guru, nggak pernah saya dukung. Netral. Saya netral. Kalau pada saat ini kita katakan salah, pada saat Reza Gladys salah aja. Malah saya yang speak up pertama sekali BPO muncul untuk memverifikasi tentang skincare. Saya loh yang pertama ngomong tuh. BPO bunyi dong, speak up kok. Nah, tapi kalau masalah ini saya tidak ada urusan dukung-mendukung, tapi saya menguruskan masalahnya sesuai dengan konstruksinya. Sekali lagi, BPOM tidak bisa sembarangan memberikan keterangan tentang sesuatu yang di luar daripada
aturan main sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh negara. Kalau mau minta BPOM itu yang minta adalah lembaga negara. Saya disampaikan tadi, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Resmi permintaan itu atas nama undang-undang. Itu kira-kira. Ya? Bang, kalau misalnya kejaksaan meminta, jadi dibalik bukan Nikita Mirzani, tapi kejaksaan meminta itu bisa. Wajib hadir. Nah, tapi wajib hadir. Tapi lihat dulu, sekarang BPOM diminta untuk dalam rangka dan untuk apa? Lah kalau seandainya dalam rangka dan untuk 369 ya nggak nyambung dong. Paham nggak? Dia hanya berbicara tentang masalah di dalam lingkup pengawasan daripada BPOM. Tapi kan sekarang yang jadi pembahasan dari awal ini kan narasinya soal skincare yang bermasalah. Skincare yang bermasalah itu yang diangkat ke permukaan setelah adanya kisru tentang 369 ayat 1 Yunto 55. Nah tolong kita ikuti loh. Jadi substansi yang pertama di situ. Kenapa berurusan dengan masalah skincare? Kenapa masalah skincare ini? Karena sering di speak up. Supaya ini tertutup, ya terjadilah komunikasi dua arah tadi. Nah, kenapa? Karena menyangkut pada produk. Betul. Kan gitu. Nah kalau mau laporkan aja tentang produknya. Jadi dua substansi yang berbeda. Nah, ya substansi yang berbeda dong. Yang diangkat oleh kepolisian dan JPU itu kan 3691, berarti pemerasan. Dan pun juga akan mengatakan atau dia meminta ahli bahasa itu masuk juga atau beda lah. Terserah. Kan saya katakan meminta ahli bahasa, ahli apa kayak itu urusan dia. Tapi ahli masuk nggak gitu loh, benang merahnya masuk juga nggak? Ya nggak masuk lah. Karena kan dia bicara di note itu. Betul. Ya kok saya dipaksa ke arah sana gitu loh. Waktu jangan paksa-paksa saya untuk meluruskan edukasi kepada masyarakat. Larinya ke skincare lagi. Ini substansinya 369, nggak ada hubungannya ke sana. Kebetulan permasalahan itu menyangkut itu. Tapi kita tidak membahas masalah itu, membahaskan tentang masalah pemerasan, bukan membahas produk skincare. Tolong dibedakan loh ya. Nah, supaya nyambung gitu loh. Jangan diajarkan masyarakat nanti larinya kemana-mana. Edukasi hukum tuh nggak nyambung. Kalau saya nggak mau, saya luruskan aja pokok permasalahan. Saya tidak membela siapa-siapa, hanya membela kebenaran aja. Berarti bisa dibilang ini apa Irjen? Nikita Mirzani itu ada indikasi penggiringan opini gitu seperti apa? Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Karena kan ini saya kan Itu kan menurut Anda. Skincare gitu Pak. Itu menurut Anda menggiring tuh ya. Saya nggak mau berpikir ataupun nggak mau speak tentang masalah itu. Udahlah, nggak usah giring saya ke sana lah. Saya tetap fokus kepada inti permasalahan. Ini yang kau tanya nih narasumbernya Riki Sitohang loh. Saya tidak akan terpancing dengan apa yang kau katakan, kau giring-giring kemana-mana gitu loh. mantap bang. Oke, apa lagi? Bang, berarti bisa dibilang BPOM nggak hadir pun nggak masalah kan, tidak ada urgensi yang bisa dibilang gitu. Hubungannya BPOM nggak masalahnya nggak hadir kok. Emang ada urusannya kalau dia hadir malah bermasalah. Ya misalnya kan dia Niki minta pengen banget BPOM kan hadir. Kalau BPOM hadir malah bermasalah. Jadi nggak bermasalah apanya? Wong dia berurusan dengan apa lingkup pengawasan tentang BPOM kok. Siapa itu? Makanan dan minuman termasuk obat-obat, ya, kecantikan dan lain sebagainya. Lah dia bicara di BPOM bicara di situ, tapi isi substansinya tuh pemerasan 369 ayat 1 Yunto 55 nggak nyambung kan? Terus BPOM ngomong apa? Iya. Nah, yang kedua tadi tuh dia tidak bisa berbicara atas permintaan pribadi. Iya. Di atas nama undang-undang karena ada regulasi yang mengatur. Netral ya. Oke? Dia karena netral kan dia orangnya. Netral kan? Dan memang seharusnya itu. Kalau dia hadir malah dia kena tuh, nggak boleh. Oke? Oke. Mantap.